Alhamdulillah. Saya alhamdulillah juga puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah sarapan? Sudah. iPad-nya sudah di-charge? Sudah. Dalam keadaan siap untuk belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua ya setelah kita kemarin mempelajari mengenai unsur-unsur teks berita ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada. Oh, ya. Oke. Abdul Atamori, Alfika Mahira, Alfika, Ahmad Rifero Gunawan, Aisyah Almira Tahira. Kalau ada sampah silakan dipungut ya, dibuang ke kotak sampah. Kita harus memiliki kepedulian ya terhadap lingkungan. Kita ketua kelasnya pimpin lagu wajib nasional. Kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Silakan berdiri semua. Di sana aku berdiri. Dari mandu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setelah aku giat belajar, maka aku harus kemudian terhadap tugas-tugas harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita biasanya disiplin dan bertanggung jawab, maka itu akan menjadi kebiasaan baik yang akan kalian bawa untuk ke depannya. Maka dari teks berita, ada yang masih ingat teks berita lengkapnya apa? Informasi. Berita informasi. Yang berunsur. Yang apa namanya? Silakan Nadia. Yang tahu boleh tunjuk tangan. Silakan ya. Oh, berita itu adalah informasi yang berupa fakta. Berarti masih ingat ya. Kalau unsur-unsur dari berita, jangan diperhatikan dulu videonya. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah 3.2 ya anak-anak. Untuk kompetensi dasar ya di aspek pengetahuan. Apa itu? Silakan Aiman dibaca 3.2. Iya, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dari materi ini kamu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan struktur teks berita yang dibaca dengan sabar. Kemudian memahami struktur teks berita meliputi kepala berita, tubuh, dan ekor berita. Selanjutnya ini pun ada muatan imtak yang kita selipkan ya, yaitu di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur berita. Struktur berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik, yang artinya susunan informasi bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Bagian awal adalah judul berita, kemudian lead atau kepala berita, selanjutnya body atau badan berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Struktur teks berita. Teks yang pertama itu dimulai dari lead atau kepala berita ya. Contohnya ini nah, beritanya ini. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Belajar silakan. Dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan ini masih dirawat di rumah sakit. Nah, kalau tadi menurut video tadi ya yang sudah kalian tonton bahwa struktur ini diawali dari yang penting di atasnya dulu, ya kepala. Ada berapa struktur berita nak? Ada 3 ya. Mas Adi Arun?
kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya. Dewa ini dikemudikan oleh seorang anak muda. Siapa? Nah, udah masuk semua ya, hampir ya. Yang bernama Agus. Ya, siapa? Apa saja Miss yang diletakkan di tubuh berita? Unsur mengapa dan unsur bagaimana. Lalu kita masuk ke bagian ekor berita. Ekor berita ini adalah informasi tambahan. Saat teks lengkap, yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat maksud. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Untuk yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, menggunakan keterangan waktu. Nih, ada berapa nih? 6 ya. Yang pertama unsur pembahasannya adalah menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Ya. Gimana bisa cek bahasa baku Miss? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan langsung oleh sumbernya. Jadi kalian lihat contohnya, ya. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu apa nah? Kata menghubung, ya, kata yang menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Kalau temporal apa nah? Temporal itu konjungsi waktu. Lalu setelah itu, kemudian, ya, selanjutnya itu adalah konjungsi waktu. Oke, nomor 5, menggunakan kata kerja mental. Jadi ada contohnya ya, kata kerja mental itu kata kerja yang ya, misalnya nih kita membaca berita, disuruh mencari unsur pembahasannya. Nah, seperti ini, kita ambil 6 yang tadi nah. Kata baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, ya, kata kerja mental dan keterangan waktu. Kita cari di dalam teks berita yang kita baca atau kita dengar. Nah, ini rinciannya. Kata baku. Nah, silakan Zara baca kata baku. Rinciannya. Dicatat dulu pokok-pokoknya ada berapa, ada 6 ya. Nanti silakan diakses LKPD yang sudah Miss unggah ke website sekolahnya ya. Silakan di download dulu LKPD-nya. Dicatat apa saja yang perlu kita cari. Strukturnya ada 3, unsur kebahasaannya ada 6. Silakan Anda perhatikan ya, yang di sini kelompok 1 dibagi kelompoknya ya. 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 4 di tengah dan yang di ujung kelompok 5 ya. Oke. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Bisa akan lihat kerjasama dari kalian. Di antar anggota kelompoknya apakah bisa bekerja sama dengan baik? Ya, di tangan ya, silakan Anda. Where, who, when, dan how. Apa saja itu? Apa bisa di tangan? Ya, ada di tempat, mana, mengapa, kapan, siapa, bagaimana. Bagaimana? Itu termasuk kata kerja mental. Nah, kata menurut itu termasuk kata kerja mental atau tidak? Ya, teman-teman ada yang bisa berikan pendapat? Termasuk. Soalnya ini ya. Ayo. Ya. Ada berpikir. Menurut itu berdasarkan pemikiran. Oh, menurut itu berdasarkan pemikiran. Tadi ya? Berdasarkan pemikiran dari Oh, berdasarkan pemikiran dari orang-orang ya. Jadi menurut itu ada proses berpikir. Masuk kata kerja. Kata baku satu contoh, kalimat langsung satu contoh. Nggak usah banyak-banyak. Satu-satu contoh. Ya, nanti masing-masing kelompok ada perwakilan yang membacakan ke depan ya. Kelompok lain menanggapi. Nah, boleh saran, boleh kritik, boleh menambahkan juga boleh. Oh,
Oh, jika di dalam teks berita tidak ada konjungsi bahwa, boleh ditambahkan sendiri atau tidak? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Nah, kenapa tidak? Tidak official. Iya, karena kita tidak boleh mengubah teks beritanya. Skrip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan tunjukkan kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita yang kami dapatkan dari menandai tentang sejak telah dinikmati oleh konsumen dan media yang sudah berita. Dan selanjutnya kami akan membahas konjungsi Ini terus ada kaidah kebahasaannya. Kami melihat bentuk tubuh dari beritanya. Pertama, warna hitam itu adalah kulit atau kepala berita, dan warna merah itu adalah bodi atau badan berita, dan warna biru sendiri itu adalah ekor berita. Dan selanjutnya adalah yang pada bahasanya tiga berita adalah mengandung konjungsi temporal atau kronologis. Itu sejak itu berarti sedap, maksudnya apa ya? Soalnya kan temporal menjelaskan sesuatu, sedangkan ini tidak menjelaskan sesuatu atau menjelaskan kronologi yang terjadi pada berita tersebut. satu perkenalan saya naskah. Sini saya kurang mengerti ini maksudnya ABC itu bagian kaidah. Ya itu ada ya ABC ya. Iya, kan ada sampai kan jadi kata C itu tuh dari kata kerja mental apa ya. Baik ya anak-anak, terima kasih sudah bekerja sama dengan sangat baik. Kalian luar biasa hebatnya. Lalu presentasinya juga sangat aktif ya, Miss ya. Menanggapinya juga sangat antusias ya. Jadi tidak ada yang asing sendiri, Miss ya. Di sini semua anak-anak sudah sangat aktif dalam pembelajaran ya. Jadi terasa pembelajarannya menyenangkan, gak ada yang ngantuk jadinya ya. Benar ya Nak ya? Baik, hari ini apa yang sudah kita pelajari Nak? Berita Mengenai struktur dari teks berita dan unsur bahasa. Struktur berita ada berapa Nak? Ada 3. Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kalau misalnya unsur bahasanya ada berapa? 6. Apa saja Nak? bahasa informasi yang kurang penting yang lagi disebut ulang-ulang ya, termasuk di dalam struktur. Yang kurang penting ya, Nak ya. Tadi ditanyakan oleh temannya tadi di awal. Iya, benar. Ekor berita. Next. Karena pertanyaan dari sida lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang disebut. Dengan belajar kalian ini ya, maka Miss juga ingin memberikan kalian motivasi kembali bahwa membaca berita pun kita harus paham unsur dan struktur dari teks berita tersebut ya. Anak-anak bagus sekali, silakan kalian teruskan tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Insya Allah nanti materi selanjutnya adalah kita akan menyajikan ya, kita akan menulis teks berita sendiri ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.